bengong, terus mikirin yang enak-enak di jangka yang waktu yang akan datang. Misalnya pagi-pagi Bapak bengong, namanya puasa kan ngopi kagak bisa, ya. Bengong aja depan rumah begini nih. Ya Allah, enak kali besok punya rumah 3 lantai, mobil Pajero 2, begitu. Terus masuk surga lagi. Udah hidup di dunia enak pun masuk surga lagi, begitu. Namanya berangan-angan. Nah, dalam hadis Nabi mengatakan mantola amalusa, orang yang sering berangan-angan, dia belum berbuat maksiat belum, baru berangan-angan doang, tapi males kerja gitu loh, males kerja, lanus, begitu males kerja. Yang begini kata Rasulullah akan berefek dalam tubuhnya kemaksiatan, otomatis itu akan perbuatannya akan terpancar yang buruk-buruk itu. Nah, efeknya adalah taswif. Taswif itu sering menunda ibadah. Kalau ditanya, ayo kita berjamaah, saufa af'al, nanti saya berjamaahnya. Ayo kita puasa, saufa asum, nanti saya akan berpuasa. Ayo kita berzakat, saufa uzaki, nanti saya zakatnya mah. Nanti, Ijrail datang depan rumah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa fi riwayatin ukhra, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian, jamaah salat subuh dan juga kajian Sabtu subuh Masjid Al-Ikhlas, para shaimin dan shaimat, para mu'takifin yang insyaallah mudah-mudahan di subuh yang penuh dengan keberkahan ini Allah senantiasa terima salat subuh berjamaah kita. Dan apa yang kita niatkan datang dari rumah untuk bersimpuh di tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini, yaitu masjid, dengan niat iktikaf di Ashrul Awakhir. Berkenan Allah terima ibadah Ramadan kita yang wajib di siang hari, dan juga Allah sempurnakan ibadah sunnah kita di malam hari atau qiyamul Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah masih sampaikan usia kita pada penghujung akhir Ramadan ini semata-mata karena karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari awal Ramadan kita sudah berazam bahwa orang-orang yang beriman secara spontanitas menjawab khitab atau perintah dari Allah untuk melaksanakan kewajiban ibadah puasa di siang hari, dan juga menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah-ibadah sunnah. Salah satunya adalah ibadah salat tarawih dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga kita sampai pada Ashrul Awakhir yang sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kualitas puasa dan Ramadannya seseorang dilihat dari akhirnya bagaimana dia menghidupkan Ramadan. Karena dalam satu sisi ada hadis yang mengatakan innamal a'malu binniyat, bahwa setiap amal itu dilihat bagaimana ibtida, permulaannya. Apakah niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala atau li ghairillah, karena selain Allah. Itu penting menegaskan ketulusan niat sejak awal ibadah, supaya tidak ada yang masuk dalam kategori wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang kedua, ada hadis yang disebutkan oleh Nabi, innamal a'malu bil khawatim, bahwa seperfect apapun amalnya seseorang sejak awal, tapi ternyata ending dari setiap ibadahnya tidak menunjukkan husnul khotimah di akhir amalnya, ini pun jauh dari ukuran akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah Rasulullah tidak menganjurkan yang macam-macam kecuali pada Ashrul Awakhir. Silakan berkumpul di masjid, banyak beriktikaf, terutama iktikaf sangat dikuatkan kesunahannya pada 10 Ramadan terakhir,
jika niatnya adalah talaban li lailatul qadar, tujuannya adalah mencari malam Lailatul Qadar, maka setiap niat yang baik itulah nanti menjadi ukuran Allah melihat tulus atau tidak setiap ibadah hambanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur tidak semua orang diberikan kesempatan terketuk hatinya menghidupkan 10 Ramadan terakhir di masjid dengan niat itikaf sebagai mu'takif. Kita ditakdirkan Allah masih bisa menjaga salat subuh berjamaah di 10 Ramadan terakhir dan itikaf di dalam masjid. Mudah-mudahan ini menjadi ukuran kita layak mendapatkan pangkat takwa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah, para shaimin dan shaimat rahimakumullah. Kita dalam konsep kehidupan ini memang ada hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan humanis atau yang terkait dengan persoalan-persoalan agama. Jadi tidak bisa dihindari bahwa manusia yang dipilih oleh Allah sebagai khalifah punya mas'uliyat, tanggung jawab besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya bukan manusia yang ditawari Allah untuk menjalankan hukum taklif. Tapi yang pertama ditawarkan oleh Allah makhluk lain. Tapi itulah manusia sebagai karakteristik awalnya sebelum tadayun. Tadayun itu artinya beragama. Bahkan ada seorang ilmuwan dari barat, meskipun teori ini agak bertentangan di kalangan Islam, pada prinsipnya manusia itu jika tidak bertadayun, tidak beragama, maka liarnya bisa lebih parah dari binatang. Jadi manusia kalau tidak punya perintah untuk berpegang teguh, iktimad kepada agama dan ajaran Allah serta syariat Nabi, pasti lebih liar dan lebih brutal daripada kehidupan binatang. Apa yang membuat manusia bisa menahan syahwatnya? Apa yang membuat manusia bisa menahan emosinya? Apa yang membuat manusia itu bisa menahan jiwa raganya? Apa yang membuat manusia bisa luhur akhlaknya? Apa yang membuat manusia bisa saling menghormati antara satu dengan yang lain? Yang kecil dan yang besar. Yang kaya menyayangi yang miskin. Dan seterusnya. Faktor utamanya adalah agama. Jadi bukan faktor internal, Pak. Faktor eksternal yang menjadikan manusia itu menjadi pribadi, personality yang luhur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada sebuah buku ilmiah yang ditulis oleh seorang ulama berjudul Al-Insaniyah Qabla Tadayyun. Manusia itu dituntut yang pertama adalah menjalin hubungan yang intim dulu antar sesama. Jadi kalau bertabrakan antara kaidah agama dengan kaidah kemanusiaan, terutama dalam kaedah-kaedah ubudiyah, maka ulama merumuskan utamakan kaedah-kaedah kemanusiaan dulu. Kenapa begitu? Tidak mungkin ajaran ini diturunkan Allah kepada manusia, tapi menyalahi dan bertabrakan kepada prinsip dan moralitas manusia. Jadi kalau bapak nggak sholat subuh hari ini, nggak rugi buat Allah. Kalau bapak nggak puasa hari ini, sama sekali tidak rugi buat Allah. Kenapa? Karena syariat ini peruntukannya sesuai dengan pendapat Imam Ibnul Qayyim dalam A'lamul Muwaqqi'in, bahwa seluruhnya itu diperuntukkan untuk maslahat manusia, bukan sama sekali untuk Allah. Jadi jangan sekali-kali terbesit dalam pikiran kita, karena saya sujud pagi ini, Allah Maha Kuasa. Karena saya selawat hari ini, Rasulullah jadi mulia. Hati-hati. Itu penyelewengan niat dan orientasi ibadah. Tawajuh dalam ibadah kudu benar. Kalau tidak benar, meskipun kaifiat lahiriahnya betul, tapi tawajuhnya, orientasinya salah, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah melihat ibadah seseorang itu dengan dua pandangan. Pertama, secara teknis ilmiah, ilmu. Sujudnya benar enggak? Rukuknya betul atau tidak? Jadi jangan pernah terbesit, saya punya spirit ibadah, meskipun gak rajin ngaji, maka ibadahnya diterima Allah. Kata siapa?
Banyak orang sujud semaunya karena nggak ngaji. Banyak orang berpuasa semaunya karena tidak faham. Apakah menjadi ukuran diterima Allah agama ini dengan kebodohan? Ini bertentangan oleh kalamnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. La adwa a'da fil Islam illal jahl. Tidak ada agama, tidak ada musuh yang paling utama harus dimusuhi dalam agama ini kecuali kebodohan yang ada dalam dirinya. Jadi tidak mungkin ibadah kepada Allah dengan kebodohan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mekanisme, kaifiat, teknis secara lahiriah jadi ukuran awal Allah melirik ibadah seseorang. Yang kedua, nilai spiritualitasnya. Jangan lupa bahwa kita menghadap Allah kepada yang zahir dan yang batin. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah maha zahir sekaligus maha batin. Tapi dalam kaidah ibadah, Allah lebih senang melihat batinnya seseorang. Kenapa? Karena lahiriah itu banyak manipulatifnya. Yang sering kumpul di masjid, tidak semua orang ikhlas, Pak. Itu kata ulama. Makanya pahala besar bagi Allah bukan semata-mata ngerjain ketaatan, tapi meninggalkan maksiat. Kalau ada yang tanya, lebih utama mana? Mengerjakan ketaatan atau meninggalkan maksiat? Kalau dalam perspektif hadis Nabi, Nabi mengucapnya wa ma nahaitukum anhu fantahu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang jauhilah sejauh-jauhnya. Apa yang aku perintah kerjakan semampunya. Kalau larangan nggak ada toleransi dari Nabi, jauhi sejauh-jauhnya. Tapi kalau perintah kerjakan semampumu. Dijelaskan oleh ulama apa maksudnya? Ternyata ukuran timbangan pahala meninggalkan maksiat jauh lebih besar daripada sekedar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok begitu? Dijawab lagi. Karena orang yang bisa mengerjakan taat bukan cuma orang tulus, munafik pun bisa, Pak. Tidak semua yang kumpul di masjid tulus ikhlas. Tidak semua yang duduk di majelis taklim betul karena Allah. Masih banyak juga yang karena selain Allah. Jadi orang yang bisa taat kepada Allah bukan hanya yang beriman, munafik pun bisa. Tapi orang yang meninggalkan maksiat hanya yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah para jamaah sekalian, kaedah-kaedah ini penting supaya rumusan ibadah kita tidak salah jalan. Menuju Allah itu jalannya jalan tol, tidak ada syakawah, tidak babak belur dalam jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah. Disitulah maka syiar ilmu, syiar ibadah penting diselaraskan supaya kualitas ibadah basis utamanya adalah ilmu, tidak semata-mata spirit saja. Apalagi emosi, emosional, syahwat itu tidak bisa jadi ukuran bangunan ibadah karena syahwat pasti dari setan, ilmu pasti dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, pagi ini kita membahas tentang persoalan rezeki. Sebetulnya ada kaidah umum di dalam agama bahwa rezeki yang diberikan oleh Allah itu merupakan fadlun minallah. Fadlun itu artinya karunia. Ini kita seringkali sebutkan. Kalau Bapak sekarang bisa sholat subuh, itu semata-mata karena karunia Allah. Tapi sewaktu-waktu, jika Bapak tidak sholat subuh berjamaah, bisa tepat waktu, tapi tidak bisa berjamaah, itu namanya adilnya Allah. Jadi jangan pernah terbesit dalam pikiran kita, kenapa kok saya sudah siapkan betul supaya bisa sholat berjamaah di Masjid Al-Ikhlas, ternyata disetting oleh Allah, saya nggak bisa berjamaah. Dipaksa perbuatan kita itu oleh Allah, namanya qahar. Allah punya sifat qahar supaya kita tidak bisa berjamaah. Loh kok begitu? Itu bentuk adilnya Allah. Jadi nggak mungkin ada orang sehat terus sepanjang hidupnya. Tidak mungkin ada orang sakit terus sepanjang hidupnya. Jika kita diberikan sakit oleh Allah, namanya adilnya Allah. Kalau Allah berikan kita sehat, fadolnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti itu bencinya Allah kepada kita, enggak. Justru semakin berat ujian orang yang beriman, itu kualitasnya semakin dekat dengan Allah, Pak.
Tapi kembali lagi tergantung bagaimana orang beriman menyikapi ujiannya itu. Kadang-kadang banyak yang nggak lulus juga, ambil jalan pintas, paket C. Karena nggak sabar dengan ujian dari Allah, ambil yang lain caranya. Padahal modal utama kita hidup ini ya sabar itu. Sabar tidak hanya dalam persoalan yang tidak enak menurut syahwat, salah besar. Sabarlah dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar tidak hanya sabar dalam ujian hidup, susah rezeki, tidak punya uang, tidak bisa makan, sabarlah dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Bapak belum diberikan nikmat salat berjamaah, sabar. Jangan paksakan Allah. Jangan tadbir Allah. Tadbir itu mengurusi berlebihan terhadap sesuatu yang Allah punya sifat yang melampaui sifatnya manusia. Namanya qadir, kudroh. Gak mungkin manusia ini kudrohnya, kita kan punya kudroh. Kalau nggak punya kudroh, nggak mungkin Bapak bisa ke masjid. Dengan kudroh yang Allah titipkan kepada Bapak, kaki Bapak berfungsi dengan baik, bisa melangkah, datang ke masjid. Tapi itu sifatnya temporal, sementara saja. Kalau sudah lanjut usia akan berkurang tenaganya. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada kekuatan yang lebih universal dan kuat di atas kekuatan manusia. Itulah yang disebut dengan kudroh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting menggarisbawahi supaya nanti ketika kita masuk pada puncak ibadah, jangan pernah terbesit dalam hati kita begini, Pak. Ya Allah, ini karena ibadah saya. Kata siapa karena ibadah saya? Bapak bisa ke masjid, mari kita hitung-hitung nikmat. Itu kalau malaikat dengar terbesit, Anda kok kalau sudah ibadah itu ngaku amal Anda. Ini saya nggak orientasinya kepada Jabariyah, tidak. Itu persoalan lain. Ini persoalan adab kepada Allah. Jangan sekali-kali kita berdoa kepada Allah mengatakan bahwa ya Allah ini sholat saya. Kecuali ada embel-embel lain ketika kita sholat disunahkan baca tawajuh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ada embel ending akhirnya itu loh Pak. Lillahi rabbil alamin. Tapi jangan sekali-kali terbesit. Saya bisa sholat subuh. Saya bisa sholat. Nah inilah yang nanti masuk dalam kategori ujub dalam ilmu akhlak. Ijabul mar'i nafsah bi ibadatihi. Seseorang tuh bangga dengan ibadahnya yang bisa merontokkan pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sulitnya mengontrol hati. Kalau fisik kita bisa berlomba-lomba mana yang paling keren bajunya. Mana yang paling bersih tampangnya. Mana yang paling baru pecinya. Tapi soal batin, kita sulit mengukur seseorang mana yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah perhatikan para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu perangkat yang Allah berikan kepada kita supaya proses ibadah dan perintah Allah ini berjalan maksimal, Allah kasih ukuran rezeki bagi manusia. Tidak hanya manusia sebetulnya. Seluruh makhluk hidup rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bahwa semua makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, ya, makhluk melata, itu rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini dijelaskan oleh ulama sebagai konsep rezeki secara universal. Umum. Siapa saja. Tidak hanya makhluk, tidak hanya kita manusia, yang tidak berakal pun dapat rezeki dari Allah. Hewan, binatang, tumbuhan, itu pun diberikan rezeki oleh Allah. Siapa saja. Nah ini makanya disebut sebagai konsep rezeki yang sifatnya umum, universal. Ulama pun menjelaskan ayat yang ini, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, termasuk kategori rizki yang bersifat wahbi. Wahbi itu artinya pemberian langsung. Bapak pernah nggak ngerasakan kadang-kadang minta kagak sama Allah, doa enggak, dapat. Namanya wahbi, Pak. Langsung dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perantara doa. Nggak ada. Memang takarannya begitu. Tapi ada rezeki yang harus diperoleh secara maksimal, usaha. Mana itu? Wa an laisa lil insan illa masa'a. Tidaklah apa yang masuk dalam bagian manusia
kecuali apa yang dia upayakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat yang kedua lebih spesifik dari yang pertama. Kalau yang pertama sifatnya umum, kulliyat, universal. Kalau yang kedua khusus dikategorikan untuk orang-orang lidzawil uqulis salimah, seorang manusia. Nah, kalau yang kedua ini wa an laisa lil insani illa ma sa'a, ini nanti masuk dalam kategori mas'uliyat, pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perolehan rezekimu dari mana jalurnya? Kasab atau upayamu memperoleh rezeki itu caranya bagaimana caranya? Itu nanti yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kategori yang kedua. Kalau yang pertama tadi, itu nggak ada persoalan pertanyaan bagi Allah nanti di akhirat. Dari Allah, tidak ada. Tapi yang kedua, yang diupayakan itu nanti masuklah hukum legal formal, hukum fikih. Apakah rezekimu dengan jalur yang baik diperoleh atau yang tidak? Nanti masuklah kategori halal wal haram. Kalau halal, maka berefek positif pada tubuh dan juga lingkungannya. Kalau haram, maka berefek negatif, bahkan bisa menimbulkan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Orang semakin sedikit saja makan makanan yang halal, itu semakin bercahaya hatinya, Pak. Yang kedua, orang sedikit saja memakan makanan yang haram, sedikit berarti sudah menaruhkan tinta hitam di hatinya. Tapi ada juga kadang-kadang yang sering makan makanan yang halal, tapi hatinya tetap nggak bercahaya. Nah, tandanya orang hatinya kurang bercahaya itu kurang sensitif, kurang peka menangkap kebenaran dan lintasan dari Allah itu. Jadi kurang bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan Allah, peluang untuk berbuat baik. Nah, itu yang begitu cirinya, itu kurang sensitif hatinya. Nah, disinilah para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting sekali bagaimana cara kita memahami konsepnya itu. Karena itu akan berefek dalam kehidupan kita, dalam ibadah juga sama. Berlebih-lebihan dalam yang halal, sebut sajalah makan minum itu rezeki dari Allah, Pak. Tapi ada yang kadang-kadang kita minum nggak pakai bayar gitu loh. Karena memang sudah ada yang kadang-kadang Bapak harus usaha. Harus usaha sehingga bisa makan, bisa minum. Ada yang tidak. Contoh, Bapak bertamu ke rumah orang. Kebetulan memang belum makan, niatnya nanti habis bertamu mampir gitu loh. Tahu-tahu disuguhin makan. Nggak niat, Bapak nggak niat minta. Nggak niat juga disuguhin makan. Nah, itu namanya Bapak usaha enggak, tahu-tahu dapat rezeki itu. Yang begitu. Nah, yang begini halal jelas. Nggak perlu kita sampai teliti caranya bagaimana, husnuzon saja. Itu bukan ukuran kita. Ya, selama apa yang kita lihat secara zahir halal saja secara fikih. Bapak nggak usah khawatir ketika masuk WC, mana air najis, mana bukan. Kalau begitu orang kena penyakit was-was, Pak. Kemana-mana was-was. Yang mana nih ya? Nggak bisa dibedain. Mana mutanajis, mana yang tahir. Oh, kalau begini sulit sekali hidup. Makanya kata ulama, wala yajibu at-taba'udu anin najasah. Bapak tidak dianjurkan menjauh najisnya di sono. Bapak lewat ke sono-sono. Saking takut pakaiannya kena najis. Itu sudah terindikasi, kata Sayyidina Umar, punya penyakit was-was yang akut. Sehingga sholatnya nggak pernah beres. Wudunya nggak pernah beres. Hati-hati. Bapak pernah ngeliat nggak orang takbir nggak jadi-jadi sholat? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai imam salam masih Allahu Akbar aja. Allahu Akbar. Wudu 1,5 jam, Pak, baru selesai wudu. Karena was-was itu. Bisikan setan dipiara, diikuti. Padahal konsepnya jelas. Membedakan mana was-was, mana ajakan sunnah Nabi. Kalau Bapak terbesit wudu itu kurang sempurna, melampaui kesunahan Nabi 3 kali, itu pasti bisikan setan. Gampang sekali bedainnya. Karena Nabi hanya merintahkan 3 kali sunnah taslis dalam berwudu. Kalau ada bisikan belum sempurna, Bapak basuh 4-5 kali jadi makruh, itu bisikan setan. Gampang aja itu. Cuma kadang-kadang kita kurang sensitif, mana khatir syaitoni, bisikan setan, mana khatir malaki, bisikan malaikat. Gak perlulah kita pakai begitu. Kalau kita lihat secara luar itu ternyata ini rezekinya halal, ya silakan saja dikonsumsi.
Nggak perlu sampai kita teliti jauh kemudian. Nah, itulah maka Imam Syafi'i mengatakan nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Tujuan kami para ulama berijtihad melihat suatu hukum secara lahiriah, ilmiah, nantilah Allah yang menghukumi bagaimana hatinya seseorang dan juga bagaimana imannya seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang puasa tapi sering bohong, tetap sah ibadahnya, Pak. Puasanya. Orang puasa sering ngibulin orang, sering namimah, ngadu domba, hasad sama tetangga. Padahal puasanya rajin. Tapi sama tetangga hasad. Yang dikasih nikmat siapa dia yang jengkel gitu. Yang begini puasanya sah nggak? Sah. Tapi nol di hadapan Allah. Sama seperti orang sholat, rajin sholat, tapi tetap hasad hatinya. Nggak ada pengaruhnya sholatnya, nggak berefek. Orang rajin sholat berjamaah, rajin ke masjid, tapi mulutnya kotor, ya sama aja. Bapak sholatnya hanya sholat kulit saja kita ini. Kenapa? Nggak dapat esensi sholatnya. Kalau ada orang yang merasakan, saya khusyuk hari ini sholat, bilang begitu. Tapi ternyata kepribadian sehari-harinya suka menyakiti orang lain dengan mulutnya, yakinlah, itu manipulatif dan pura-pura di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaidahnya bertabrakan dengan konsep ibadah batiniah dan ibadah lahiriah. Karena nggak mungkin apa yang diperintah Allah secara batin bertabrakan dengan secara zahir. Dua-duanya harus selaras. Inilah maka Allah wanti-wanti dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haq fala tagurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahil ghurur. Wahai manusia, janji Allah pasti benar, jangan tertipu dengan urusan dunia, apalagi tertipu atas nama Allah. Ini yang susah. Yang kedua yang susah, yang pertama mungkin gampang. Tertipu urusan dunia itu gampang mengkonsepnya lah. Menahan dari gemerlapnya dunia. Tapi kalau yang kedua, menahan dari tertipu atas nama Allah, itu yang susah. Seolah-olah pede ibadahnya diterima padahal nol, muflis, bangkrut di hadapan Allah. Ini yang susah. Untuk bisa membedakannya perlu pakai pendalaman ilmu itu. Harus didiagnosa sejak awal. Ya Allah, saya zikir ini pura-pura atau tidak ini? Ya Allah, saya hari ini puasa pura-pura tidak. Disinilah maka pentingnya istighfar itu tidak hanya melebur maksiat zahir, maksiat batin yang banyak disembunyikan Allah. Kalau kagak disembunyikan Allah, Pak, dibuka aib kita, Pak. Aib kita dibuka Allah. Kita bisa tahan dari berzina. Kita bisa tahan dari mencuri. Siapa yang bisa nahan dari ujub ibadahnya? Siapa yang bisa nahan dari mulut kita tidak membuka aib saudara kita? Padahal kita rajin salat subuh. Na'udzubillah min zalik. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang fikih itu tidak punya otoritas mengklaim ibadah orang itu akan diterima tidak kalau terkaitnya kepada persoalan batin. Contoh, pagi ini ada orang salat subuh nggak khusyuk. Tidak khusyuk. Tapi secara teknis fikih sah hukumnya. Nah, maka kata ulama tetap sah ibadahnya. Dan sudah tidak ada perintah baru. Kalau perintah lama sudah dikerjakan secara maksimal, tidak ada amr jadid. Tidak ada perintah baru. Perintah baru itu maksudnya qada atau i'adah, diulang salatnya. Itu perintah baru. Tidak ada perintah baru. Kalau sudah secara teknisnya jelas, ya sudah sah saja. Masalah diterima atau tidak urusan Allah nanti di akhirat. Jadi orang fikih, ulama fikih itu nggak punya hak untuk menghakimi apakah ini akan diterima atau tidak. Disinilah maka kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, penting sekali kita tidak mudah menyalahkan ibadah orang. Penting sekali. Jangan mudah mengibtol, membatalkan amal-amal awamul mukminin, karena itu akar pertama dari orang itu merasa sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya seringkali kalau sampaikan pengajian, Pak, bersyukurlah jadi makmum. Karena makmum itu cacat-cacatnya ditanggung imam. Jadi kalau yang tidak terlalu paham fikih, jadi makmumlah, jangan jadi imam. Ketolong sholat Anda itu dengan imam. Nah, imam tuh juga kadang-kadang kasihan, udah nanggung kekurangan makmum, dikasih amplopnya dikit, lah kasihan. Giliran benerin masjid aja, tukang segala macam, gajinya. Imam sholat. Imam sholat ini kalau bahasa kasarnya, Pak, nanggung jamaah goblok. Yang kagak ngaji, tapi senang sholat tuh kan jamaah-jamaah begitu kan bermasalah itu. Yang nanggung imam. Lah imam gak diperhatiin. Padahal imam ini driver menuju Allah. Ya Allah, kadang-kadang saya kasihan, mam pindah masjid aja deh, mam.
Ya Allah, Robi, tapi kalau yang lain mah satpam, merebut, gede gajinya, imam sholat, nggak diperhatiin. Padahal ayyakuna ahlan litahammul, menanggung kekurangan-kekurangan orang yang di belakangnya atau makmum. Inilah para jamaah sekalian. Jadi orang jahil itu masih ada kelonggaran dalam agama. Jangan mudah disalahkan. Cuma akan ditanya oleh Allah, kenapa nggak thalabul ilmi? Kenapa seumur hidupmu nggak pernah mau ngaji? Sehingga sholatmu dari akhir balik sampai meninggal, sholatmu begitu aja nggak naik level. Karena nggak ada dasar ilmunya. Akan disiksa karena bodohnya, tidak disiksa karena ibadahnya. Jadi orang jahil itu ibadahnya nggak akan disiksa kalau salah, tapi bodohnya akan disiksa Allah Subhanahu wa taala karena meninggalkan thalabul ilmi. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi. Konsep rezeki itu tadi ada dua. Yang pertama, Bapak nggak perlu usaha dikasih. Tahu-tahu dapat THR, tapi THR mah kayaknya udah tahu sih. Udah tahu itu mah. Ini mah kayak tadi contoh mudahnya lah. Bapak bertamu tidak disangka-sangka makanannya ayam bekaka. Mana lagi pengen banget lagi ngiler. Nah, itu kan Bapak nggak usah usaha, nggak usah ngerogoh duit ya kan. Ternyata dikasih. Nah, itu wahbi namanya. Tapi ada yang harus usaha, kayaknya pengen betul. Nah yang begini contohnya kayak emak-emak lagi ngidam. Emak-emak lagi ngidam tengah malam, nah lakinya ada tuh yang direpotin. Pokoknya cari, jam 1 cari duren yang rasanya ini. Nah sekarang lagi mabok duren kan Pak. Yang rasanya ini harus cari. Nah Bapak nyari. Nah itu namanya usaha itu. Kalau memang dapat ya Allah, takdir Allah dapat. Kalau tidak ya tidak gitu. Nah kadang-kadang yang ditanya itu, yang kedua ini, rizkimu diusahakan kemana? Caranya bagaimana, peruntukannya bagaimana akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia itu bisa mengambil manfaat dari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam satu hadis Rasulullah pernah mengatakan bahwa rezekinya seseorang itu bisa berakibat pada efek ketaatan, bisa berakibat pada efek maksiat. Kalau rezekinya itu diupayakan dengan cara yang jelek, kemudian menjadi darah daging dikonsumsi, dikasih keluarganya, anaknya, istrinya, padahal rezeki itu dengan jalan yang tidak baik itu diupayakan itu. Nah yang begini kata Rasulullah, la yahrum bidzambi yusibuh. Maka itu nanti rezeki itu menjadi embrio terjadinya maksiat dalam dirinya. Sehingga mudah melakukan maksiat, enteng melakukan maksiat, mudah meninggalkan sholat, mudah meninggalkan puasa. Itu karena efek dari rezeki yang tidak halal. Usahanya mungkin tidak sesuai dengan ajaran syariat. Sehingga berefeknya adalah berbuat maksiat, terus berbuat maksiat. Mohon maaf Pak, jangankan rezeki yang haram. Bapak tulul amal itu kan sebetulnya bukan maksiat. Kalau bahasa Cipondohnya tulul amal bengong. Terus mikirin yang enak-enak di jangka yang waktu yang akan datang. Misalnya pagi-pagi Bapak bengong, namanya puasa kan ngopi kagak bisa, ya. Bengong aja depan rumah begini nih. Ya Allah, enak kali besok punya rumah 3 lantai, mobil Pajero 2, begitu. Terus masuk surga lagi. Udah hidup di dunia enak pun masuk surga lagi, begitu. Namanya berangan-angan. Nah, dalam hadis Nabi mengatakan mantola amalu orang yang sering berangan-angan, dia belum berbuat maksiat belum. Baru berangan-angan doang. Tapi males kerja gitu loh. Males kerja, lanus, begitu males kerja. Yang begini kata Rasulullah akan berefek dalam tubuhnya kemaksiatan. Otomatis itu akan perbuatannya akan terpancar yang buruk-buruk itu. Nah, efeknya adalah taswif. Taswif itu sering menunda ibadah. Kalau ditanya, ayo kita berjamaah, saufa af'al, nanti saya berjamaahnya. Ayo kita puasa, saufa asum, nanti saya akan berpuasa. Ayo kita berzakat, saufa uzaki, nanti saya zakatnya mah. Nanti, Ijrail datang depan rumah. Akhirnya nggak jadi ibadah. Nah orang yang sering tulul amal, efeknya itu begitu, suka menunda kebaikan. Ditunda, padahal nikmat datang terus, jadi istidraj, dicabut oleh Allah nyawanya. Mata bisu'il khatimah. Wal iyazubillah min zalik. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tulul amal saja berefek maksiat, apalagi rezeki yang diperoleh dengan yang jalan yang haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Pak, apa bedanya rezeki dengan nikmat? Ini yang kadang-kadang kita susah membedakannya.
Paling tidak secara umum rezeki itu lebih umum dari nikmat. Ar-rizqu a'ammu minha. Begitu kira-kira dijelaskannya. Bahwa rezeki itu lebih universal pengertiannya ketimbang nikmat. Kalau rezeki tidak semua harus ada efek balik. Tapi kalau nikmat harus ada, Pak. Karena sedikit saja nikmat itu disembunyikan, jadi masuk kategori kufur gitu jadinya. Kufur nikmat jadinya. Nah, kufur nikmat itu sangat negatif bagi Allah. Kalau ada seorang hamba yang menutupi nikmat, bukan tahadus bin nikmat, itu nanti malah berefek negatif. Karena kan disampaikan Allah dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika hadis. At-tahaddus bin nikmah in khafa 'anir riya. Kita berbincang-bincang dengan sesama, membicarakan tentang bagaimana karunia Allah dengan fasilitas nikmat, itu dianjurkan dalam agama. Tujuannya bukan riya. Ya alhamdulillah, saya kemarin pergi haji rasanya nikmat. Begitu diomongin, Pak. Diomongin. Ngomong, tapi tujuannya bukan riya. Awas, hati-hati. Tujuannya bukan untuk riya, supaya orang yang mendengar tergugah untuk melakukan kebaikan. Itu tujuannya. Karena tidak mungkin nikmat itu datang semata-mata karena orang maksiat. Kalau rezeki itu bisa saja. Makanya rezeki ada dua kategori, Pak. Rezeki yang halal, rezeki yang haram. Ada nggak nikmat halal, nikmat haram? Nggak ada. Mana ada nikmat haram? Adanya istidraj, bukan nikmat haram. Istidraj itu orang casingnya seperti nikmat, memang nikmat. Secara definisinya nikmat, istidraj itu. Tapi endingnya tidak berefek pada ketaatan, malah kepada maksiat, diambulin oleh Allah. Nikmat dikasih terus, tapi nggak rajin ke masjid, makin jauh dari masjid. Nikmat dikasih terus, makin kagak mau ngaji. Nikmat dikasih terus, makin jauh dari ulama. Nikmat dikasih terus, nggak pernah ngajak anak istri ke masjid. Yang semacam ini istidraj. Definisi casingnya nikmat, nikmat dari Allah. Tapi itulah cara Allah menghinakan hambanya. Begitu. Pas sudah di puncak, bagtatan, datanglah secara tiba-tiba musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata ulama, nikmat itu harus ada timbal baliknya. Dalam kategori syukur, tapi kalau rezeki tidak semua. Karena ada rezeki yang langsung pemberian tanpa usaha. Biasanya rezeki yang banyak orang bilang alhamdulillah, nah itu yang diusahakan. Kalau yang tidak diusahakan mah, Bapak tidak dituntut harus bersyukur gitu. Karena itu memang janji Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bahwa semua yang ada makhluk di alam dunia ini, terutama makhluk melata, itu rezekinya sudah dijamin. Qadran min arzakihim. Rezekinya sudah dijamin. Tapi kalau urusan rezeki yang lain, yang berorientasi pada halal haram, nah itu nanti dituntut juga. Untuk bagaimana Bapak mensyukuri nikmatnya, bagaimana Bapak menyesali bagaimana cara memperolehnya. Inilah para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena penting sekali bagaimana cara kita memperoleh, karena itu merupakan modal awal kita. Karena begini, ibadah itu modalnya kan tidak hanya iman, Pak. Bapak punya iman tapi nggak punya baju, telanjang, Pak, itu. Bapak punya iman tapi ternyata lapar, bagaimana bisa maksimal ibadah? Artinya itu juga akomodatif sifatnya dan penting dalam kehidupan manusia. Ya, terlebih baju untuk satrul aurat, menutup aurat, kemudian perut maidah kita supaya tidak kenyang. Makanya ibadah puasa itu ada orang tanya, puasa Ustaz nggak sahur sah nggak? Sah. Ada lagi yang lebih aneh nanyanya, kalau udah sahur tuh berarti udah niat ya Ustaz? Kata siapa? Kalau Bapak bawa beras dari rumah datang ke Masjid Al-Ikhlas, itu sudah pasti niat zakat? Beluman, Pak. Niat itu di hati, bukan di beras. Niat itu di hati, bukan di sahur. Hati-hati. Mahallun niat fil qalbi, tetap Bapak harus jatuhkan niat. Kira-kira begitu. Kalau mazhab Syafi'i menjatuhkan niatnya malam hari kalau puasa. Kalau Abu Hanifah boleh ada toleransi siang. Kalau yang ketiduran, kebablasan subuhnya masih boleh jatuhkan niat qabla zawal. Kalau Imam Syafi'i nggak boleh, karena ada hadis sahih, malam yubayyiti siyam fala siyama lahu. Orang yang tidak menjatuhkan puasa di malam hari tidak ada puasa baginya. Jadi bukan simbol, itu kesunahan saja. Kenapa kita dianjurkan sunnah sahur? Supaya perut kita ini terjaga. Bapak sholat subuh juga nikmat.
Kenapa kadang-kadang orang segan sholat subuh berjamaah di luar Ramadan, perutnya lapar, Pak. Orang kalau lapar galak loh, Pak. Apalagi disuruh-suruh, maju, galak itu. Nah, tapi kalau sudah perutnya kenyang, perutnya enak, paling tidak amanlah perutnya karena sudah ibadah sunnah sahur, itu sholat pun anteng orang itu. Makanya saya seringkali katakan, kenapa Ramadan ini menjadi simbol dibukakannya pintu langit dalam hadis itu, dan dibukakan pintu surga, itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, karena hanya di Ramadan orang berbuat kebaikan berlomba-lomba, meskipun nanti Syawal angot lagi, Pak. Karena habis bulan Syawal angot lagi. Orang bulan suci Ramadan yang gak biasa ke masjid aja kelihatan batang hidungnya di masjid. Tapi di luar Ramadan nanti kelihatan mana yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan loh, sebelum subuh sudah prepare ke masjid, dan sebelum Isya sudah prepare sholat Isya berjamaah. Fenomena ini hanya ada di Ramadan saja. Padahal secara hukum berjamaah subuh dan Isya pahalanya dahsyat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan pahala berjamaah maghrib. Maghrib itu pahala berjamaahnya paling kecil. Maghrib. Karena maghrib orang kadang-kadang rada malu kalau nggak sholat di masjid. Gitu. Tapi kalau Isya dan subuh itu hanya orang yang tulus kepada Allah Subhanahu, dan itu hanya ada di Ramadan, menjadi simbol pintu surga dibukakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jadi tanda banyak amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi konsepnya adalah ada rezeki yang harus kita perupayakan, ada rezeki yang tidak mesti kita upayakan karena Allah sudah takar ukurannya. Nah, yang kedua, ketika rezeki itu diupayakan, maka harus ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu khusus untuk manusia, tidak untuk hewan. Tidak ada mas'uliyat pertanggungjawaban bagi hewan. Ya. Nah, nikmat dari Allah berbeda dengan rezeki. Nikmat itu harus ada timbal balik, yaitu ibadah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap ibadah orientasinya syukur, setiap ibadah orientasinya syukur. Jadi kalau ketika berdoa diajarkan begini, Pak. Ya Allah, saya bersyukur bisa subuh berjamaah. Ya Allah, saya bersyukur bisa sedekah subuh hari ini. Jadi jangan bilang, ya Allah, saya kan udah sedekah. Masa rematik nggak sembuh-sembuh? Masa begitu? Itu namanya nuker penyakit sama ibadah namanya. Siapa yang nyuruh begitu? Bilang saja, ya Allah, saya bersyukur pagi ini ditakdirkan bisa sedekah subuh. Jadi ada terima kasih. Ada timbal balik dari kita sebagai bentuk ta'abud, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya bersyukur bisa puasa maksimal. Ya Allah, saya bersyukur anak-anak saya mau ibadah berjamaah, mau berpuasa penuh. Nah, itu harus disyukuri karena dan harus ditahadus. Tahadus itu bisa kita dengan Allah, bisa kita dengan manusia. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Nah, tahadusan bi nikmah inilah yang menggerakkan sesama untuk bisa taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tidak senang orang yang pasif, ya. Jadi kalau ada orang yang nggak pernah kerja tapi ternyata duitnya banyak banget, jadi jangan percaya, Pak. Itu bisa aja ngepet, Pak, yang begitu. Jangan percaya. Kenapa? Karena Allah tidak senang orang pasif. Allah lebih senang orang yang aktif. Ya, orang yang mengusahakan yang halal, mencari rezekinya, mencari takdir Allah, gitu. Meskipun dia sadar bahwa ada takdir yang tidak perlu diupayakan, kira-kira begitu. Tapi tetap sebagai mukmin itu punya spirit yang kuat, mengupayakan menjadi orang yang maksimal, karena kompetisi ini tidak akan sehat kalau tidak ada upaya yang maksimal. Maka Allah lihat siapa yang paling bagus usahanya untuk meraih pangkat muttaqin. Itulah nanti yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir Ramadan ini. Ya, jadi jangan semakin akhir Ramadan semakin banyak di Tang City, ya kan? Bukan di masjid. Semakin akhir Ramadan yang penuh pasar malam, bukan Masjid Al-Ikhlas, ya kan? Yang begini. Saya terawih kok Ustaz? Iya, habis terawih kelayaban kayak kuntilanak. Kemana-mana. Ya, padahal harusnya kita niat itikaf tuh, Pak. Niat itikaf terserah sih, nggak ada batasan, cuman afdolnya tetap malam gitu. Kalau ada orang tanya, lebih utamaan mana, Pak, sholat siang sama sholat malam? Malam. Kenapa begitu? Karena waja'alna laila libasa waja'alna naharo. Biasanya umumnya orang siang melek cari ma'isyah, tapi kalau malam orang mengistirahatkan fisiknya,
tidur dia bangun bermunajat kepada Allah, maka pahalanya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan kita mohon kepada Allah di akhir Ramadan ini Allah kuatkan spirit kita, semangat kita sehingga kita bisa menuntaskan tarbiyah Ramadan ini sampai akhir Ramadan, dan Allah takdirkan kita menjadi orang-orang yang lulus dengan ujian Ramadan ini, baik dengan ibadah puasa di siang hari ataupun ibadah sunnah, qiyamul Ramadan, salat tarawih, salat tahajud dan semacamnya. Dan jangan lupa ada ibadah sosial yang menjadi ukuran puasa kita diterima Allah. Saumu Ramadan mu'allaq bainas sama'i wal ard wa la yurfa illa bi zakatil fitr. Bahwa puasa Ramadan pahalanya tidak akan diangkat Allah kecuali setelah dia menuntaskan ibadah sosialnya, saling menyayangi antara sesama yang disebut dengan zakat fitrah. Barulah nanti ikut perintah Allah dalam surat Al-Baqarah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Disitulah kenapa malam Idul Fitri dan Idul Adha simbolnya adalah mengucap takbir. Itu perintah Allah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sehat lahir batin dan kita diberikan spirit sampai akhir Ramadan dan kita mendapatkan gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.